Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Zahra dari Prodi Administrasi Bisnis dengan nomor NPM 2236110006. Video ini saya buat untuk memenuhi proyek UTS mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengaku Ibu Lukiana, SEMN. Di video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan seputar perilaku keorganisasian. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi, perlakuan keorganisasi, dan apa tujuan untuk dari mempelajari perilaku keorganisasian? Perilaku merupakan seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam memberikan respon terhadap sesuatu, kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. Organisasi adalah suatu kesatuan atau susunan yang terdiri dari orang-orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Perilaku organisasi adalah ilmu tentang perilaku tiap individu dan kelompok serta pengaruh tiap individu terhadap organisasi maupun perilaku interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok dalam organisasi demi kemanfaatan suatu organisasi. Lalu tujuan dari mempelajari perilaku organisasi adalah untuk mengetahui dan mengendalikan perilaku anggotanya serta menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Dengan demikian, kita dapat mengembangkan cara berpikir tentang kejadian-kejadian dalam lingkungan organisasi dan tujuan organisasi bisa tercapai secara optimal. Pertanyaan yang kedua, apa pendapat saudara ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa kepribadian tidak dapat berubah? Menurut saya, kepribadian mungkin saja dapat berubah, namun kepribadian tidak mudah untuk diubah, karena kepribadian merupakan hal mutlak yang terdapat pada diri manusia. Lingkungan dan pengalaman merupakan salah satu faktor yang berubah kepribadian seseorang. Kepribadian seseorang ketika ia beranjak dewasa cenderung akan lebih stabil. Biasanya perubahan tersebut menuju ke arah yang lebih baik. Perubahan kepribadian tidak dapat terjadi secara langsung, melainkan secara bertahap. Pertanyaan yang ketiga, kepribadian, temperamen, watak, karakter, dan kecerdasan. Apa yang saudara ketahui tentang konsep tersebut? Yang pertama, kepribadian yaitu sesuatu yang ada dalam diri setiap individu yang mencerminkan tingkah laku seseorang. Kepribadian merupakan tingkah laku dan sifat khas seseorang yang bisa membedakan dengan individu yang lain. Temperamen adalah bagian dari karakter seseorang yang mempengaruhi perbuatan, perasaan, dan pikirannya. Temperamen dapat dilihat dari cara seseorang berperilaku atau berinteraksi dengan orang lain, dan setiap orang memiliki sifat temperamen yang berbeda-beda. Watak adalah sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku, budi pekerti, atau badan. Watak juga merupakan cara pandang seseorang dalam menyikapi hal-hal kehidupannya. Karakter yaitu kepribadian, watak, serta sifat yang dimiliki oleh seorang individu yang mengarahkan pada kebiasaan maupun keyakinan individu tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Karakter juga merupakan suatu tanda dari kebijakan, kebaikan, serta kematangan moral yang dimiliki oleh seseorang. Dan kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini, masalah yang menuju kemampuan pikiran serta dapat diukur dalam secara kualitatif dan kualitatif. Selanjutnya untuk pertanyaan keempat, jika Anda seorang manajer yang pekerjaannya begitu luas dan kompleks, masih perlukah Anda memahami sikap seorang karyawan? Jawabannya, manajer yang baik sudah tentu perlu dan penting untuk memahami sikap bawahan atau karyawannya. Bukan hanya sikap, bahkan identitas dan
bawahannya pun harus dipahami oleh manajer. Hal ini bertujuan agar proses komunikasi lebih baik sehingga proses manajerial menjadi lebih baik juga. Untuk pertanyaan yang kelima atau pertanyaan yang terakhir, apa aspek perilaku individu yang dapat dilihat dengan aspek psikoanalitik menurut Sigmund Freud? Yang pertama ada id. Id adalah sistem kepribadian yang asli, dibawa sejak lahir. Id ini kemungkinan akan muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, id berisi semua aspek psikologi yang diturunkan seperti insting, impuls, dan drives. Id berada dan beroperasi dalam daerah tak sadar, mewakili subjektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang usia. Id ini berhubungan erat dengan proses fisik untuk mendapatkan energi psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dan struktur kepribadiannya selanjutnya. Ego berkembang menjadi perantara antara id yang realistis dan dunia nyata yang eksternal. Ini adalah komponen pengambilan keputusan dari kepribadian. Idealnya, ego bekerja dengan akal, sedangkan id kacau dan tidak masuk akal. Ego beroperasi sesuai dengan prinsip realitas, bekerja dengan cara yang realistis untuk memuaskan tuntutan, tetapi berusaha sebisa mungkin untuk menghindari konsekuensi negatif. Dan yang terakhir ada superego. Superego adalah bagian dari ketidaksadaran yang merupakan suara hati nurani dan sumber kritik diri. Ini mencerminkan nilai-nilai moral masyarakat sampai taraf tertentu. Seseorang terkadang sadar akan moralitas dan etikanya sendiri, tetapi superego berisi sejumlah besar kode atau larangan yang dikeluarkan sebagian besar secara tidak sadar. Fungsi superego adalah untuk mengontrol impuls id dan juga berfungsi untuk membujuk ego untuk beralih ke tujuan moralistik daripada hanya realistis dan berjuang untuk kesempurnaan. Jadi sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.